Kehidupan yang penuh keterpurukan. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, kehidupan Arif berjalan dengan lambat, seolah waktu enggan untuk bergerak maju. Desa itu dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah, tetapi bagi Arif, keindahan itu seringkali terlihat samar di balik awan kelam yang menyelimuti hidupnya. Setiap pagi, saat fajar menyingsing, ia terbangun dengan rasa sakit yang menghimpitnya, akibat dari kecelakaan yang mengubah hidupnya selamanya. Arif adalah seorang lelaki berusia 30 tahun dengan tubuh yang kurus dan wajah yang tampak lelah. Kakinya pincang akibat kecelakaan saat bekerja di ladang, dan luka itu meninggalkan bekas yang tak bisa hilang. Ia harus berjalan dengan menggunakan tongkat kayu yang selalu menemaninya, memberikan rasa sakit yang tak pernah reda. Meskipun begitu, ia tetap berusaha tegar demi ibunya, Siti, yang merupakan satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Siti adalah seorang wanita tua yang penuh kasih, tetapi tubuhnya semakin lemah seiring bertambahnya usia. Setiap hari, ia duduk di serambi rumah kecil mereka, merajut dan berdoa untuk kesehatan dan keselamatan anaknya. Arif merasa bersalah melihat ibunya yang berjuang sendirian, sementara ia tidak mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Setiap kali Arif pulang dari bekerja, Siti selalu menyambutnya dengan senyuman, tetapi di balik senyuman itu, Arif bisa melihat kepedihan yang mendalam. Pagi itu, Arif bangun lebih awal dari biasanya. Ia menghela napas dalam-dalam dan memandangi langit yang kelabu. Setelah menyantap sarapan sederhana yang disiapkan ibunya, ia berangkat menuju ladang. Ia tahu bahwa hari itu akan menjadi panjang dan melelahkan. Setiap langkah yang ia ambil menambah beban di hatinya. Di ladang, ia bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkannya. Matahari mulai meninggi, dan terik panas mulai menyengat kulitnya. Arif melihat teman-teman sebayanya bekerja dengan semangat, namun ia sendiri merasa terasing. Mereka berbagi tawa dan cerita, sementara ia hanya bisa tersenyum tipis, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa hancurnya hatinya. Dalam pikirannya, ia selalu membayangkan hidup yang lebih baik, jauh dari kemiskinan dan penderitaan. Saat istirahat, Arif duduk di bawah pohon besar, memandangi ladang yang membentang luas. Ia melihat sekelompok anak-anak bermain di kejauhan, tawa mereka menggema di telinganya. Kenangan masa kecilnya muncul, saat ia juga bisa berlari dan bermain tanpa beban. Namun, semua itu terasa begitu jauh. Ia merindukan masa-masa itu, masa-masa ketika hidupnya tidak dibayangi oleh kesulitan dan kesedihan. Setelah selesai bekerja, Arif pulang dengan langkah berat. Ia menyadari bahwa pendapatan harian yang ia peroleh hanya cukup untuk membeli makanan sehari-hari. Ia merasa putus asa, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya sedang merajut, wajahnya tampak lelah tetapi tetap ceria. Arif merasa hatinya teriris melihat ibunya berusaha keras untuk membahagiakannya. Malam hari, ketika mereka duduk bersama di meja makan, Siti bertanya, "Bagaimana hari ini, Nak?" Arif tersenyum paksa, "Biasa, Bu." Seperti biasa, ia tidak ingin ibunya merasa khawatir. Namun, dalam hatinya, ia merasa semakin tertekan. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk ibunya, tetapi semua usaha itu tampak sia-sia. Setelah makan malam, Arif membantu ibunya mencuci piring. Dalam diam, ia merenung tentang masa depannya. Apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Dalam kesunyian malam, suara-suara di sekelilingnya terasa lebih keras. Ia mendengar angin berbisik, seolah mengingatkannya akan semua impian yang belum terwujud. Arif merasa lelah, tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Ia ingin mengubah nasib, tetapi bagaimana caranya? Saat ia berbaring di tempat tidur, Arif menatap langit-langit yang gelap. Ia berdoa dengan sepenuh hati, berharap ada jalan keluar dari semua kesulitan ini. Namun, dalam hatinya, ia merasakan kegelapan yang semakin mendekat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk menjebaknya dalam jaring-jaring pesugihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Godaan pesugihan. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan Arif semakin terjebak dalam rutinitas yang monoton. Setiap pagi,
Ia bangun dengan harapan bahwa hari ini akan menjadi lebih baik, tetapi kenyataannya selalu mengecewakan. Suatu sore, ketika ia pulang dari ladang, Arif melewati jalan setapak yang jarang dilalui. Di ujung jalan, ia melihat seorang pria tua berdiri di bawah pohon besar, mengenakan jubah hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Pria itu tampak misterius, dengan tatapan yang tajam dan penuh perhitungan. Arif merasa tertarik, tetapi sekaligus curiga. Ia memperlambat langkahnya, berusaha mendengarkan percakapan yang mungkin terjadi. Namun, pria itu hanya berdiri di sana, seolah menunggu seseorang. Ketika Arif semakin mendekat, pria itu menatapnya dan tersenyum, meskipun senyumnya terlihat dingin. "Anak muda, kau tampak lelah dan putus asa. Apa kau ingin hidup lebih baik?" tanya pria itu dengan suara dalam yang menggetarkan. Arif terkejut, tetapi hatinya bergetar mendengar tawaran itu. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba terdengar tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Pria itu memandangnya tajam. "Aku tahu kesulitan yang kau hadapi. Jika kau mau, aku bisa membantumu. Namun, ada harga yang harus kau bayar." Mendengar kata "harga", Arif merasa ragu. Ia telah mendengar desas-desus tentang pesugihan, praktik yang dapat memberi kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Namun, saat itu, rasa putus asa dan keinginan untuk memperbaiki hidupnya lebih kuat daripada ketakutannya. "Aku tidak punya banyak pilihan," gumam Arif, suaranya hampir tak terdengar. "Apa yang harus aku lakukan?" Pria itu mendekat dan mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik jubahnya. "Ini adalah ramuan yang akan membawamu pada kekayaan. Namun, kau harus bersedia menyerahkan sesuatu yang berharga. Pilihlah dengan bijak." Arif melihat kantong itu dan merasa ada sesuatu yang aneh. Namun, pikirannya dipenuhi dengan gambaran hidup yang lebih baik untuk ibunya. Ia membayangkan rumah yang lebih besar, makanan yang cukup, dan senyuman di wajah ibunya. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk, "Aku bersedia." Pria itu tersenyum lebar, dan mengarahkan Arif untuk melakukan ritual sederhana. Mereka pergi ke tempat terpencil di tepi hutan, jauh dari pandangan orang-orang. Di sana, Arif mengikuti instruksi pria itu, mencampurkan ramuan dengan air dari sungai. Dalam suasana yang mencekam, pria itu mengucapkan doa-doa yang tidak bisa dipahami Arif. Setelah ritual selesai, Arif merasa ada yang berbeda. Ada getaran dalam dirinya, seolah energi baru mengalir ke dalam tubuhnya. "Kau telah melakukannya," kata pria itu. "Sekarang, tunggu hasilnya." Ketika Arif kembali ke rumah, hatinya berdebar-debar. Ia tidak bisa tidur, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Namun, keesokan harinya, saat ia pergi ke ladang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika ia tiba di ladang, ia melihat bahwa hasil panennya melimpah. Tanaman yang biasanya layu kini tumbuh subur, berbuah lebat, dan para petani lain terkejut melihat perubahan itu. Dalam beberapa hari, berita tentang keberuntungan Arif menyebar di desa. Ia menjadi pusat perhatian, diundang dalam berbagai acara, dan banyak orang yang ingin berteman dengannya. Arif merasakan sensasi kekuasaan dan ketenaran yang baru, tetapi di dalam hatinya, ia juga merasakan ketidaknyamanan. Ia tahu bahwa semua ini tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Dengan cepat, Arif mulai mengubah hidupnya. Ia membeli pakaian baru, memperbaiki rumahnya, dan memberikan ibunya kehidupan yang lebih layak. Siti tidak pernah berhenti bersyukur atas rezeki yang datang kepada mereka. Namun, meski begitu, Arif tidak bisa menyingkirkan perasaan aneh yang terus mengikutinya. Setiap malam, ia terbangun dari tidur dengan rasa cemas. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Bayangan hitam kadang-kadang muncul di sudut matanya, dan bisikan halus terdengar di telinganya. "Kau akan membayar harga yang mahal." Arif berusaha mengabaikan suara-suara itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat perasaan itu. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini adalah hasil dari kerja keras dan keberuntungannya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, setelah merayakan keberhasilan panen,
Arif berkumpul dengan para tetangga di rumahnya. Mereka tertawa dan berbagi cerita, tetapi Arif merasa tidak nyaman. Ketika semua orang tertawa, ia mendengar suara bisikan yang semakin jelas, "Kau akan kehilangan segalanya." Akhirnya, Arif tidak bisa menahan diri. Ia beranjak dari kerumunan dan pergi ke teras rumah. Di sana, ia merenung, mencari jawaban atas semua yang terjadi. Dalam kegelapan malam, ia melihat bintang-bintang berkelap-kelip, dan hatinya terasa berat. Apakah semua ini sepadan? Tanyanya pada diri sendiri. Apa yang harus aku bayar untuk semua ini? Ketika ia menatap bulan purnama, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semangatnya yang semula menyala kini mulai redup. Arif merasa terjebak dalam kesuksesan yang tidak murni, dan kegelapan yang mengintai di belakangnya semakin mendekat. Ia tahu, dalam waktu dekat, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Perubahan hidup. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Arif mengalami transformasi yang luar biasa. Dari seorang lelaki pincang yang hidup dalam kemiskinan, ia kini menjadi sosok yang dihormati di desanya. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan yang berbeda, ada kegembiraan dan harapan baru yang mengisi hatinya. Namun, di balik semua itu, ada bayang-bayang gelap yang terus mengintainya. Kekayaan yang diperoleh Arif bukan hanya dari hasil panen yang melimpah, tetapi juga dari investasi yang ia lakukan. Berkat keberuntungan yang tidak terduga, ia mampu membeli tanah yang lebih luas dan mempekerjakan banyak buruh. Arif kini memiliki kebun yang subur, mengolah hasil pertanian yang tak terhitung jumlahnya, dan menjualnya ke pasar. Setiap kali ia pergi ke pasar, para pedagang dan pembeli menghormatinya, menganggapnya sebagai sosok yang sukses. Suatu malam, saat Arif duduk di teras rumahnya yang baru, ia menyaksikan keindahan desa yang bersinar di bawah cahaya bulan. Ibunya, Siti, tampak bahagia dengan semua perubahan ini. Ia sering bercerita tentang rencana untuk memperbaiki rumah mereka dan membeli perhiasan untuk dirinya. Arif merasa bangga dapat memberikan kebahagiaan bagi ibunya, tetapi di dalam hatinya, perasaan cemas semakin menguat. Meskipun hidupnya berubah menjadi lebih baik, Arif tidak bisa menyingkirkan rasa aneh yang terus mengikutinya. Setiap malam, saat gelap menyelimuti desa, suara-suara bisikan itu semakin sering terdengar. "Kau akan membayar harga yang mahal," suara itu semakin menghantui pikirannya. Arif mulai merasa bahwa semua keberuntungannya bukanlah kebetulan, melainkan ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur segalanya. Suatu ketika, setelah seharian bekerja keras, Arif pulang dengan lelah. Ia melihat ibunya sedang merajut di serambi, tetapi wajah Siti tampak lebih cemas dari biasanya. "Ada apa, Bu?" tanya Arif, khawatir. Siti menggelengkan kepala, tetapi Arif bisa merasakan bahwa ada yang mengganggu pikirannya. "Tidak ada, Nak. Hanya saja, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres," jawabnya pelan. Malam itu, setelah makan malam, Arif terbangun dari tidurnya karena suara aneh. Ia mendengar derap langkah di luar rumah. Dengan hati-hati, ia membuka jendela dan melihat bayangan bergerak di kegelapan. Ketika ia berusaha menajamkan pandangannya, bayangan itu menghilang. Arif merasa ketakutan, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Keesokan harinya, Arif pergi ke pasar dan mendengar desas-desus tentang seorang lelaki misterius yang datang ke desa. Orang-orang mulai berbicara tentang kekayaan dan keberuntungan yang aneh, dan bagaimana beberapa orang yang terlibat dengan lelaki itu mengalami nasib buruk. Hati Arif bergetar mendengar cerita-cerita itu. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengaitkan dirinya dengan lelaki tersebut. Setelah beberapa minggu, Arif merasa semakin tertekan. Ia mulai menjauh dari teman-temannya, merasa terasing meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Ia tidak bisa berbagi ketakutannya tentang keberuntungan yang didapatnya. Dalam kesepian malam, ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan dan ritual yang dilakukannya. Suatu malam, Arif memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia pertama kali melakukan ritual. Ia ingin mencari jawaban dan menghapus semua ketakutannya. Setiba di sana,
suasana terasa mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Arif berusaha tenang dan memanggil pria misterius itu. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" teriak Arif, suaranya bergema di malam yang sunyi. Tiba-tiba, bayangan pria itu muncul di hadapannya, menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan, Arif. Namun, ingatlah, setiap tindakan ada konsekuensinya," kata pria itu dengan suara serak. Arif merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang harus aku bayar? Aku tidak ingin kehilangan segalanya," jawabnya, suaranya penuh ketakutan. Pria itu tersenyum sinis. "Kau telah mengambil jalan ini sendiri. Kau harus siap menerima apapun yang terjadi. Kekayaan tidak datang tanpa harga." Setelah pertemuan itu, Arif merasa semakin tertekan. Ia berusaha untuk tidak memikirkan kata-kata pria itu, tetapi bayangannya terus menghantuinya. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa gelisah, merasa seolah ada sesuatu yang salah. Kekayaan yang semula memberinya kebahagiaan kini menjadi beban. Ia terjebak dalam dunia yang dikelilingi oleh kesuksesan palsu dan ketakutan yang terus-menerus. Meskipun ibunya bahagia dengan semua yang dimilikinya, Arif merasa semakin kesepian. Ia menyadari bahwa di balik semua kemewahan itu, ada kegelapan yang mengintai, siap untuk menyeretnya kembali ke dalam jurang yang dalam. Semakin ia berusaha untuk melanjutkan hidupnya, semakin kuat perasaan bahwa semua ini mungkin akan berakhir dengan bencana. Arif mulai mempertanyakan pilihannya dan merindukan hidup yang sederhana, meskipun penuh dengan tantangan, tetapi tanpa rasa takut yang menyelubungi setiap langkahnya. Kegelapan yang menghampiri. Hari-hari berlalu, dan Arif terus berjuang melawan kegelapan yang semakin mendekat. Meski kekayaan dan keberuntungan yang diperolehnya membuat hidupnya lebih baik, bayangan ketakutan dan penyesalan terus mengintai di setiap sudut kehidupannya. Ia merasa terjebak dalam dunia yang dipenuhi dengan kesenangan semu, sementara hatinya masih terbelenggu oleh rasa cemas yang semakin mendalam. Suatu malam, setelah seharian bekerja di kebun, Arif duduk sendirian di teras rumahnya. Malam itu, langit gelap dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip, tetapi keindahan itu tidak bisa menghapuskan rasa sepinya. Ia menatap bulan purnama yang bersinar terang, tetapi di dalam hatinya, ada kegelapan yang lebih dalam daripada malam itu. Ketika ia merenung, tiba-tiba suara bisikan halus terdengar lagi. "Kau sudah mendapatkan banyak, tetapi ingatlah, apa yang kau ambil harus dibayar." Suara itu berulang kali mengganggu pikirannya. Arif merasa ketakutan, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk mengambil kembali apa yang telah diberikannya. Keesokan harinya, saat ia pergi ke pasar, Arif melihat seorang wanita tua yang dikenal sebagai peramal di desa. Wanita itu dikenal memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, dan meskipun Arif tidak percaya pada hal-hal gaib, rasa ingin tahunya mengalahkan keraguannya. Ia merasa mungkin peramal itu bisa memberikan jawaban atas semua yang mengganggu pikirannya. Setelah menunggu di antrean, akhirnya giliran Arif tiba. Wanita tua itu memandangnya dengan tatapan tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwanya. "Anak muda, ada sesuatu yang gelap mengintai di belakangmu. Kau telah memilih jalan yang sulit," katanya, suaranya bergetar. Arif merasa terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku hanya ingin hidup yang lebih baik," jawabnya, berusaha mempertahankan ketenangan. "Keberuntunganmu tidak datang tanpa harga. Ada sesuatu yang harus kau bayar, dan itu mungkin lebih dari yang kau sangka," wanita itu melanjutkan, membuat Arif semakin cemas. Setelah pertemuan itu, Arif pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa ingin memperbaiki hidupnya dan memberikan yang terbaik untuk ibunya. Namun, di sisi lain, ketakutan akan konsekuensi dari tindakannya semakin menghantuinya. Ia mulai merasa bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidupnya adalah ilusi yang rapuh, yang bisa hancur dalam sekejap. Malangnya, malam itu, saat Arif terlelap, ia terbangun oleh suara gaduh di luar rumah. Jantungnya berdegup kencang, dan ia bergegas keluar untuk memeriksa. Di halaman depan, ia melihat sekelompok orang berkumpul,
berbisik-bisik dan tampak cemas. Ketika ia mendekat, salah satu tetangganya, Pak Ahmad, menjelaskan bahwa beberapa ternak di desa hilang secara misterius. Banyak yang percaya bahwa ini adalah tanda dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengerikan. Arif merasa ketakutan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa semua ini berhubungan dengan pesugihan yang dilakukannya. Semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di desa, semakin kuat perasaan bahwa ia bertanggung jawab atas semua ini. Ia merasakan tekanan yang semakin berat di pundaknya, seolah semua orang mulai mencurigai dirinya. Malam demi malam, Arif terus diganggu oleh mimpi buruk yang membawa pesan-pesan menakutkan. Dalam mimpinya, ia sering melihat sosok bayangan hitam yang mengawasinya, dan suara bisikan yang semakin menguat. Kau tidak bisa melarikan diri. Kau akan membayar harga yang mahal, suara itu selalu berulang, menambah kekhawatiran yang sudah menggerogoti hatinya. Suatu malam yang mencekam, Arif terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia merasakan ada yang tidak beres di rumah. Ketika ia menyalakan lampu, ia melihat bayangan yang bergerak cepat di sudut kamar. Arif berteriak dan melompat dari tempat tidur, tetapi saat ia mencoba mendekati, bayangan itu menghilang, meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Di luar, suara-suara aneh mulai terdengar, seolah ada sesuatu yang merayap di sekitar rumahnya. Arif merasakan ketakutan yang mendalam, dan dalam kepanikannya, ia berlari keluar rumah. Ia melihat ke sekeliling, tetapi semuanya tampak tenang. Namun, hatinya berdebar kencang, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk menghampirinya. Keesokan harinya, Arif memutuskan untuk pergi ke tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan pria misterius itu. Ia ingin meminta penjelasan dan mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Ketika ia sampai di tempat itu, suasana terasa mencekam. Angin berhembus kencang, dan dedaunan berdesir seolah menyambut kedatangannya. Saat ia berteriak memanggil pria itu, muncul sosok yang dikenalnya. Pria misterius itu tersenyum sinis, tetapi kali ini senyumnya terasa lebih menyeramkan. Kau kembali, Arif. Kau tidak bisa menghindari takdirmu, katanya dengan nada mengejek. Berhentilah. Apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak bisa hidup seperti ini. Arif berteriak, merasa putus asa. Pria itu hanya tertawa pelan. Kau telah memilih jalan ini. Sekarang, saatnya kau menghadapi konsekuensi. Ingat, kekayaan yang kau miliki bukanlah milikmu. Itu adalah hasil dari kesepakatan yang kau buat. Arif merasakan dunia di sekelilingnya bergetar. Ia tahu, saat itu, bahwa semua keberuntungan yang dimilikinya telah membawa kutukan yang tak bisa ia lupakan. Ia berlari menjauh, tetapi suara bisikan itu terus mengikutinya. Kau harus membayar harganya, Arif. Kau tidak akan pernah bebas dari kegelapan ini. Malam itu, ketika Arif kembali ke rumah, ia merasa hampa. Semua kesuksesan yang ia capai tidak berarti apa-apa jika ia terus dihantui oleh kegelapan. Ia ingin mengubah nasibnya, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat kegelapan itu mengikatnya. Arif tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya sebelum semuanya terlambat. Penyesalan dan akhir yang menyedihkan. Malam demi malam berlalu, dan kegelapan semakin menguasai hidup Arif. Setiap kali ia menutup mata, ia terbangun dengan ketakutan yang lebih mendalam. Suara bisikan itu semakin keras, menuntutnya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah ia pilih. Arif merasakan beratnya beban yang diletakkan di pundaknya, dan ia tahu sudah saatnya untuk mengambil tindakan. Suatu pagi yang kelam, Arif berdiri di tepi sungai yang mengalir di dekat desanya. Airnya jernih, tetapi Arif merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat akan ibunya yang selalu berdoa untuknya, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Ia tak ingin melihat ibunya menderita karena kesalahannya. Dalam pikirannya, ia mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri semua ini. Arif menatap bayangan dirinya di permukaan air. Dia merasa hampa, tidak ada kebahagiaan yang tersisa. Ia merindukan kehidupan sederhana sebelum semua keberuntungan datang. Arif tahu, di dalam hatinya,
bahwa kekayaan yang diperolehnya tidak akan pernah bisa menggantikan kedamaian dan kebahagiaan yang hilang. Setelah berhari-hari merenung, akhirnya Arif memutuskan untuk pergi ke tempat di mana ia pertama kali melakukan ritual pesugihan. Ia ingin mengembalikan semua yang telah ia ambil dan meminta maaf. Setibanya di tempat itu, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Angin berhembus kencang, dan dedaunan bergetar seolah menolak kehadirannya. "Berhentilah, Arif, kau tidak bisa kembali." Suara bayangan pria misterius itu tiba-tiba muncul di telinganya. Arif merasakan ketakutan yang tak tertahankan, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar. "Aku ingin mengembalikan semuanya. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi." Arif berteriak, suaranya menggema di antara pepohonan. Pria itu muncul dari bayangan, menatap Arif dengan tatapan tajam. "Kau pikir bisa melarikan diri dari kesepakatan yang telah kau buat? Kekayaan itu adalah bagian dari jiwamu sekarang. Kau tidak bisa mengambilnya kembali tanpa membayar harga." Arif merasa putus asa. Dalam pikirannya, ia menggambarkan semua kerugian yang telah ia alami. Ia ingin menghapus semua kesalahan dan kembali ke kehidupan yang sederhana. Namun, semakin dia berusaha, semakin terang perasaan bahwa ia terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dia hindari. "Jika kau ingin kembali, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga," kata pria itu, suaranya penuh tantangan. "Apa yang bisa aku berikan?" tanya Arif, suaranya bergetar. "Jiwamu," jawab pria itu dengan senyum sinis. "Kau sudah kehilangan segalanya. Sekarang, saatnya untuk mengakui pilihanmu." Dengan rasa putus asa yang melanda, Arif merasakan tubuhnya lemas. Ia tidak ingin menyerahkan jiwanya, tetapi ia juga tidak ingin hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Dalam keputusasaannya, ia berlutut dan menangis. "Tolong, aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya." Mendengar jeritan Arif, suara ibunya terlintas di pikirannya. Ia teringat akan wajah Siti yang lemah, tetapi selalu penuh kasih. Ia tidak ingin ibunya menderita karena kesalahannya. Dalam momen itu, ia membuat keputusan yang sangat sulit. "Aku akan mengorbankan semuanya untuk ibuku. Apapun yang kau mau, ambillah," teriak Arif, merasakan beban di hatinya semakin berat. Pria itu tersenyum lebar, dan kegelapan di sekeliling Arif semakin menguat. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Tapi ingat, kau tidak akan pernah bisa kembali." Dalam sekejap, Arif merasakan sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. Semua kenangan indah, semua kebahagiaan, dan semua cinta yang ia miliki mulai memudar. Ia merasa seolah jiwanya tercecer, hilang dalam kegelapan yang menyelimutinya. Ketika semuanya berakhir, Arif terjatuh ke tanah, merasa hampa. Ia tidak lagi merasakan rasa sakit, tetapi juga tidak merasakan kebahagiaan. Ia telah kehilangan segalanya, termasuk cinta dan harapan. Saat ia terbaring di tanah, ia memikirkan ibunya, dan air mata mengalir di pipinya. Ia ingin kembali, tetapi semua itu telah terlambat. Keesokan harinya, Siti merasa cemas ketika Arif tidak pulang. Ia pergi mencarinya ke tempat di mana Arif biasa pergi. Ketika ia sampai di sana, ia menemukan Arif tergeletak di tanah, wajahnya pucat dan tidak bernyawa. Siti berteriak, memanggil nama anaknya, tetapi tidak ada jawaban. Air mata Siti mengalir deras saat ia menyadari bahwa anaknya telah pergi. Dalam hatinya, ia merasa ada yang hilang, dan kesedihan menyelimuti jiwanya. Ia tidak bisa memahami apa yang telah terjadi, tetapi ia merasakan ada kegelapan yang menyelimutinya. Arif mungkin telah memilih jalan yang salah, tetapi dalam hatinya, ia hanya ingin yang terbaik untuk ibunya. Penyesalan dan kesedihan mengisi ruang kosong yang ditinggalkannya. Desa itu kini kehilangan sosok yang pernah berjuang untuk memperbaiki hidupnya, tetapi juga menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kekayaan yang diraih tanpa usaha yang tulus akan selalu membawa konsekuensi yang menyakitkan. Kisah Arif menjadi legenda di desa itu, sebuah pengingat bahwa jalan menuju kekayaan yang cepat seringkali berujung pada penyesalan yang mendalam. Kegelapan mungkin telah menghampiri hidupnya, tetapi kisahnya akan terus dikenang sebagai pelajaran bagi generasi mendatang.